Pernah nggak sih ngerasa kalau masalah-masalah sekarang tuh kayaknya impossible banget buat dipecahin? Tapi, gimana kalau solusinya itu ternyata udah ada, tersembunyi di masa lalu, dalam kisah pahlawan-pahlawan lokal kita? Hari ini, kita nggak cuma bakal nostalgia, tapi kita bakal bongkar blueprintnya, cetak biru perjuangan mereka buat ngadepin tantangan zaman sekarang. Yuk kita mulai! Pertanyaan ini mungkin kelihatan sederhana ya, tapi ini inti dari obrolan kita hari ini. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana strategi para pemimpin ratusan tahun lalu itu bukan sekedar dongeng, tapi pelajaran praktis yang relevan banget buat masalah ekonomi dan sosial yang kita hadapi ya hari ini. Jadi intinya gini nih, lupain deh anggapan sejarah itu cuma cerita pengantar tidur. Anggap aja ini sebuah cetak biru, semacam panduan strategis yang udah teruji zaman buat ngebangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Penasaran gimana? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya, ekonomi. Gimana sih para pemimpin zaman dulu ngajarin kita soal kedaulatan ekonomi dan caranya ngelawan monopoli? Ini penting banget. Kesenjangan sosial, kemiskinan, persaingan usaha yang nggak sehat, kedengarannya kayak headline berita hari ini kan? Tapi yang bikin kaget, semua ini tuh bukan masalah baru, akarnya udah ada dari berabad-abad yang lalu. Dan faktanya, jauh sebelum kita ada, para pemimpin di Nusantara udah berhadapan langsung loh sama musuh yang sama, yaitu monopoli dagang yang mencakik rakyat cuma demi keuntungan penjajah. Dan mereka tentu aja nggak tinggal diam. Nah, coba perhatiin deh, dua strategi jenius ini. Ratu Kalinyamat, dia nggak cuma ngelawan, tapi dia membangun tandingan. Jepara itu diubah jadi raksasa ekonomi maritim buat ngehancurin monopoli Portugis. Keren banget. Sementara itu, Sultan Nuku pendekatannya beda lagi. Perlawanan total. Dia tolak mentah-mentah kerja sama-sama Belanda dan balikin kebebasan dagang ke tangan rakyatnya. Dua cara, tapi tujuannya satu, kedaulatan ekonomi. Coba lihat deh, betapa hidupnya pelabuhan Jepara di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat. Ini bukan sekedar pusat dagang biasa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap, simbol perlawanan ekonomi yang nunjukin kalau Nusantara itu nggak butuh izin dari siapa-siapa buat berjaya. Kutipan dari sejarawan Alam Syah ini benar-benar negasin semuanya. Perjuangan ngelawan monopoli demi perdagangan yang adil itu bukan ide modern loh. Itu adalah nilai patriotik yang udah ditanam sejak abad ke-16. Warisan yang luar biasa kuat. Nah, kekuatan ekonomi yang dahsyat itu kan nggak muncul gitu aja. Di baliknya, pasti ada pemimpin yang visioner. Dan yang bikin kita makin bangga sama sejarah sendiri, para pemimpin terhebat itu seringkali adalah perempuan. Ini nih fakta yang gila banget. Di saat belahan dunia lain masih ribut soal peran perempuan, di Nusantara perempuan-perempuan hebat kita udah megang komando, baik di pemerintahan bahkan di garda terdepan pertempuran. Dan puncaknya ada pada sosok ini, Laksamana Malahayati. Beliau bukan sekedar laksamana, beliau adalah laksamana perempuan pertama di dunia modern. Coba bayangin, ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi, kalau di Nusantara, kepemimpinan itu soal kapabilitas, bukan soal gender. Dan coba lihat gimana beliau mengubah tragedi jadi kekuatan. Setelah suaminya gugur, Malahayati nggak tenggelam dalam duka. Dia bangkit, ngumpulin para janda pejuang lainnya, dan ngebentuk Inong Bale, armada perang perempuan yang legendaris itu. Ini baru namanya pemberdayaan yang sesungguhnya. Kita balik lagi ke Ratu Kalinyamat yang disebut sebagai the event-making woman in history. Warisannya ini relevan banget loh. Hari ini kita masih aja debat soal target 30% keterwakilan perempuan di parlemen, sementara 500 tahun lalu, Ratu Kalinyamat udah mimpin bukan cuma parlemen, tapi sebuah adidaya maritim yang ditakuti Eropa. Luar biasa kan bedanya? Oke, kita lanjut ke pilar ketiga yang nggak kalah pentingnya. Gimana para pahlawan kita justru mengubah perbedaan dan keberagaman jadi sebuah kekuatan pemersatu yang dahsyat. Di saat penjajah pakai taktik andalan mereka, yaitu adu domba, pecah belah, ada seorang pemimpin yang justru melakukan kebalikannya. Dia ngelihat keberagaman itu bukan kelemahan, tapi justru senjata paling ampuh. Pemimpin itu adalah Sultan Nuku. Nah, lihat gambar ini. Ini bukan sekedar bangunan tua. Ini adalah pusat syaraf perjuangannya Sultan Nuku. Dari sinilah beliau melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, merajut persatuan antara suku dan kerajaan yang beda-beda banget, dari Maluku sampai Papua, jadi satu aliansi multikultur yang solid buat ngusir Belanda. Inilah intisari dari multikulturalisme ala Sultan Nuku. Beliau buktiin kalau persatuan sejati itu lahir bukan dari keseragaman, tapi dari saling menghargai perbedaan demi satu tujuan bareng. Wah, pelajaran ini berharga banget kan? Apalagi hari ini, di saat keberagaman kita sering banget diuji.
Jadi, setelah ngelihat semua contoh yang luar biasa tadi, apa sih warisan nyata yang bisa kita ambil buat hari ini? Yuk kita rangkum. Jadi inilah nilai-nilai abadi dari para pahlawan kita. Ada nasionalisme yang mempersatukan, ada kolaborasi yang bikin kita kuat, ada kepemimpinan perempuan yang nunjukin kalau kapabilitas itu nggak kenal gender. Dan yang paling penting, kedaulatan ekonomi sebagai harga mati yang nggak bisa ditawar. Ini bukan sekedar warisan, ini bekal kita buat ngebangun masa depan. Poin paling krusialnya adalah ini, kita nggak bisa cuma mandang sejarah sebagai album kenangan. Sejarah itu harus jadi cermin buat kita ngaca, dan jadi panduan buat kita melangkah ke depan, ngambil tindakan yang nyata. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh, gali lagi sejarah di daerahmu sendiri. Temukan pahlawan lokalmu. Pelajaran berharga apa yang mereka wariskan untuk kamu dan komunitasmu dalam menghadapi tantangan hari ini? Jawabannya mungkin bakal lebih keren dari yang kamu bayangin.